Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kepada kelas 4 Zaid, 4 Ja'far, dan 4 Abu Zar. Hari ini kita mulai pembelajaran tematik A, subtema 1, pembelajaran 1-3, dengan subjudul Keberagaman Budaya Bangsaku. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku dan budaya, namun tetap pada satu wadah NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Allah yang wajib kita syukuri. Beberapa keragaman budaya Indonesia diantaranya ada rumah adat, pakaian adat, dan tarian tradisional. Contohnya, pada gambar pertama, di sini ada rumah gadang yang berasal dari suku Minangkabau. Pakaian adatnya menggunakan pakaian bundo kanduang. Dan tari tradisionalnya adalah tari piring. Gambar kedua adalah rumah joglo berasal dari Jawa Tengah. Pakaian adatnya Jawi Jangkep. Tarian tradisionalnya di sini ada tari gambyong. Dan gambar ketiga ada rumah honai berasal dari Papua. Pakaian adat yang dipakai ada ewer, dan tarian tradisionalnya di sini ada tari sajojo. Contoh ini hanya beberapa dari banyaknya keragaman budaya yang ada di Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki keragaman budaya yang berbeda, bukan alasan untuk kita saling menghina. Justru, kekayaan budaya seharusnya membuat kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Berikut ini contoh menghargai keragaman budaya. Yang pertama, tidak boleh merasa budaya kita yang paling baik. Tidak mengejek kebudayaan dari daerah lain, dan tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Dan masih banyak lagi sikap menghargai yang bisa kita terapkan. Lihatlah teks bacaan berikut ini. Pekan Budaya Nusantara. Hari ini, Bella dan Ayah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Pagi ini, Bella bangun lebih pagi dari biasanya. Bella bersemangat akan melihat berbagai kebudayaan Nusantara. Pada teks tersebut, terdapat satu paragraf yang di dalamnya memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pada sebuah paragraf, terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Lalu, apakah itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan pokok disebut juga ide pokok. Gagasan pokok biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Mari kita lihat contoh gagasan pokok. Pada teks yang sudah dibacakan tadi, lihatlah kalimat yang bergaris bawah. Hari ini, Bella dan Ayah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Kalimat tersebut merupakan gagasan pokok. Kenapa? Karena kalimat tersebut menjadi kalimat utama atau kalimat inti yang dapat mengembangkan sebuah paragraf.
Jadi gagasan pokok itu adalah kalimat inti dalam sebuah paragraf. Kemudian, gagasan pendukung. Gagasan pendukung atau gagasan penjelas merupakan tambahan yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Jadi, gagasan pendukung merupakan pelengkap yang menjelaskan gagasan pokok atau topik dalam sebuah paragraf. Kita lihat contoh gagasan pendukung. Masih pada teks yang sama, kali ini kita lihat kalimat yang bergaris bawah. Pagi ini, Bella bangun lebih pagi dari biasanya. Bella bersemangat akan melihat berbagai kebudayaan Nusantara. Kalimat yang bergaris bawah ini adalah gagasan pendukung yang berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok tadi atau menjelaskan topik dalam sebuah paragraf. Dan kalimat tersebut bukan merupakan kalimat inti atau kalimat utama. Kalimat ini hanya menjadi kalimat penjelas. Selanjutnya, mari kita baca teks upacara adat. Upacara adat merupakan bagian dari adat istiadat sebuah suku. Ada bermacam-macam upacara adat di Indonesia. Ada upacara adat untuk perkawinan, acara syukuran atas hasil panen, atau acara keagamaan. Salah satu contoh upacara adat yang ada di Indonesia antara lain Peotron, Anek, Utanoh, dan Sekaten. Lalu, manakah gagasan pokok dari paragraf tersebut? Ada yang tahu? Ya, gagasan pokok dari paragraf tersebut adalah upacara adat merupakan bagian dari adat istiadat sebuah suku. Kalimat tersebut termasuk gagasan pokok. Kenapa? Karena pada kalimat tersebut menjadi kalimat utama atau kalimat inti yang dapat mengembangkan sebuah paragraf. Nah, sekarang selain tadi kita sudah belajar rumah adat, pakaian adat, dan tarian tradisional, Indonesia juga memiliki alat musik tradisional yang beraneka ragam. Contohnya, suling. Suling berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya ditiup. Lalu ada gendang, berasal dari Yogyakarta. Cara memainkannya dipukul. Kemudian ada tifa, berasal dari Papua, cara memainkannya dipukul. Ada angklung, berasal dari Jawa Barat, cara memainkannya digoyangkan. Dan contoh terakhir, ada sasando dari Nusa Tenggara Timur, cara memainkannya dipetik. Itulah beberapa contoh alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Semua alat musik akan menghasilkan bunyi jika dimainkan. Lalu, apakah itu bunyi? Bunyi adalah energi yang dapat didengar. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar yang disebut sumber bunyi. Sumber bunyi tadi dapat dihasilkan melalui benda yang bergetar. Contohnya, suara gitar yang berasal dari anak tersebut, senarnya akan bergetar jika dipetik dan akan menghasilkan bunyi yang dapat didengar oleh telinga kita. Contoh sumber bunyi lainnya adalah yang pertama, pita suara manusia. Suara manusia berasal dari pita suara yang bergetar. Jika pita suara menyempit, maka dihasilkan suara yang tinggi. Sebaliknya, jika melebar,
maka dihasilkan suara yang rendah. Yang kedua, ada garpu tala. Garpu tala merupakan sepotong baja yang memiliki cabang sejajar dengan ukuran yang sama. Garpu tala akan bergetar dan mengeluarkan bunyi apabila diketukkan ke sebuah benda yang keras. Contoh sumber bunyi yang ketiga adalah alat musik. Seperti suara gitar tadi, suara gitar berasal dari getaran senar yang dipetik, maka akan menghasilkan bunyi. Lalu suara seruling yang berasal dari udara di dalam seruling yang bergetar karena ditiup. Terakhir, contoh sumber bunyi melalui mesin bermotor. Bunyi kendaraan bermotor berasal dari mesin motor. Ketika motor dinyalakan, beberapa logam pada mesin saling bergesekan yang dapat menimbulkan bunyi. Itulah beberapa sumber bunyi yang bisa kalian ketahui. Selain sumber bunyi, bunyi juga dapat merambat. Bunyi dapat didengar karena memiliki sifat tersebut. Bunyi dapat merambat melalui yang pertama, udara. Contohnya, suara kicauan burung. Kita dapat mendengar suara kicauan burung melalui rambatan udara. Lalu suara televisi dan suara guru sedang menjelaskan. Kedua, melalui benda padat. Contohnya, kaleng dan benang yang dapat dijadikan telepon mainan. Lalu kayu. Dan yang terakhir, melalui benda cair. Contohnya, lumba-lumba. Lumba-lumba dapat berkomunikasi dengan sesamanya karena bunyi dapat merambat di dalam air. Dan paus juga dapat berkomunikasi dengan sesama jenisnya, bahkan bisa sejauh ratusan kilometer. Nah, sekarang kita lihat tari bungong jempa. Ada yang tahu tari bungong jempa berasal dari daerah mana? Tari bungong jempa merupakan tarian daerah yang berasal dari Aceh. Bungong jempa merupakan bunga kebanggaan rakyat Aceh yang dikenal sebagai bunga cempaka. Tarian bungong jempa ini dapat ditarikan dalam dua gaya, yaitu berdiri dan duduk. Mari kita lihat gerakan tari bungong jempa. Setelah kalian menyaksikan video tarian bungong jempa tadi, kalian bisa mempraktikkannya di rumah ya. Nah, tarian tradisional tersebut juga merupakan keragaman budaya yang ada di Indonesia.
Sekarang, mari kita bahas keragaman budaya Indonesia yang lainnya. Indonesia memiliki keragaman budaya yang dapat dilihat, salah satunya melalui suku bangsa dan agama. Contohnya, Jawa. Jawa memiliki suku Sunda, Jawa, dan Betawi. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian Sumatera memiliki suku Aceh, Minangkabau, Melayu. Lalu ada Kalimantan memiliki suku Dayak, Katingan, Kapuas. Dan ada Sulawesi yang memiliki suku Toraja, Bugis, dan Gorontalo. Ini hanya sebagian contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Mari kita lihat agama yang ada di Indonesia. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Walaupun kita berbeda agama, tentu kita tidak boleh menghina atau mengejek agama lain. Kita harus tetap hidup saling berdampingan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Salah satu faktor yang mempererat persatuan bangsa adalah Pancasila. Seperti sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi, marilah kita sama-sama membangun persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terjadi yang namanya perpecahan. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan yang dapat diambil, yang pertama, gagasan pokok itu merupakan ide utama yang menjadi dasar pengembang sebuah paragraf. Dan gagasan pendukung merupakan pelengkap yang menjelaskan gagasan pokok dalam sebuah paragraf tersebut. Selain itu, ada juga bunyi. Bunyi adalah energi yang dapat didengar, dan bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar, yang dinamakan sumber bunyi. Sumber bunyi juga bermacam-macam. Bisa melalui alat musik, bisa melalui pita suara manusia, dan lain-lain. Dan bunyi juga memiliki sifat, yaitu merambat. Bunyi merambat melalui 3. Yang pertama, udara, kemudian benda padat, dan benda cair. Selain itu, kita juga telah mempelajari keragaman budaya Indonesia yang berbeda-beda. Keberagaman itu bisa kita lihat dari bahasa daerahnya, dari rumah adat, pakaian adat, tarian tradisional, lagu daerah, alat musik tradisional, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, yang harus kita tekankan, walaupun kita berbeda kebudayaan, bukan menjadi alasan kita untuk saling menghina. Kita harus menghargai perbedaan budaya yang ada. Kita harus memiliki sikap menghargai budaya daerah lain. Kita tidak boleh merasa budaya kita yang paling baik. Siapa yang akan menghargai budaya Indonesia kalau bukan kita sendiri? Cukup sekian penjelasan hari ini. Tetap semangat dalam belajar walaupun kita terpisah jarak. Jangan lupa setelah ini kalian bisa mengambil kesimpulan yang sudah dijelaskan tadi pada buku tulis kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.